Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan sosialisasi ke SMP Sandikta. Perkenalkan, saya Hanaya Arli Dewi dengan NIM 19241662. Perkenalkan, nama saya Azhar Agni Pramanawati dengan NIM 19241915. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradiba dengan NIM 19240710. Perkenalkan, nama saya Teresia Cantika Oktaviani dengan NIM 192411559. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim dengan NIM 19241337. Perkenalkan, nama saya Mulus Adrian dengan NIM 19241686. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Nugraha dengan NIM 19241748. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 19241736. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendi Saleh dengan NIM 19242068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bina Sarana Informatika Jatiwangi Informasi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pemakaian AI dari siswa siswi SMP Sandikta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanaya Arli Dewi. Nama saya Aulia Faradiba. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Nama saya adalah Andra Manawati, Saya Muhammad Ibrahim, kalian bisa menyesai juga. Teknologi yang memungkinkan komputer berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya belajar dari data dan pengalaman. Yang kedua, memahami bahasa manusia atau metodologi progresif. Yang ketiga, menanyakan masalah dan menyelesaikan secara mandiri. Dan terakhir, ada mengenali pola dan membuat prediksi. Dan contoh aplikasi kecerdasan buatan seperti Google, Gemini, Google, dan Java. Ada yang tahu nggak? Selain dari sini. Saya fitur baru ya. Jika pemakaian air penting, jika memaksimalkan manfaat AI sambil menimbulkan resiko bahaya dan penggunaan AI tanpa menggunakan etika dapat untuk masalah sosial yang tidak ada
Jadi kontak untuk penyebaran informasi palsu. AI dapat digunakan. AI dapat digunakan untuk memproduksi konten palsu seperti teks, gambar, lalu dalam skala besar dan baru mempercepat penyebaran hoax dengan informasi yang macam stabilitas sosial dan kualitas. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Sebenarnya seringkali pemenuhan data pribadi terlalu besar. Penggunaan sampai kita dapat mengakibatkan pelanggaran privasi, penukaran data sensitif, dan diskriminasi dan berdasarkan data yang digunakan atau diproses. Di sini ada prinsip etika dalam penggunaan AI. Pertama, kejujuran, integritas, menggunakan AI sebagai alat baru untuk belajar, bukan alat kurang. Seperti fungsi AI dan ini ada algoritma diplomat. Itu algoritma itu kita beli kalian mau bisa ambil AI dari orang lain itu kalau kalian mau mengembangkan itu boleh ambil aja. Ini ada sikap verifikasi dan AI yang melihat jawaban AI sebagai fakta karena bukti. Terus ada verifikasi tanggung jawab melakukan hasil kerja yang menyebabkan AI percaya yang kalian bisa AI atau saya sendiri. Sehingga dengan menggunakan AI untuk memproduksi informasi atau menyebarkan informasi palsu atau punya komunikasi dan sekundari menunjukkan data pribadi, berarti atau sensitif seperti menggunakan alamat, nomor HP, data bisnis dalam model AI bukti. Tapi itu adalah niat baik. Pastikan penggunaan AI bertujuan untuk membantu, membangun dan memberi manfaat kepada pendidikan, diskriminasi atau eksploitasi. Jadi pada penggunaan AI kalau lagi punya orang lain yang bersama-sama yang terbawa dengan aplikasi. Jadi kalau penggunaan AI yang baik di berbagai bidang itu banyak ya, kayak contohnya AI digunakan buat kayak belajar pakai ChatGPT, pasti Pak benar-benar pakai ChatGPT kan? Ini atau apa itu banyak AI yang pakai buat nah, terus ada kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa sakit nih atau kurang enak badan, kalian bisa nanya ke AI kayak misalnya jadi kayak gini tuh kenapa, solusinya tuh harus ngapain. Nah itu memang buat penggunaan AI yang baik di kesehatan, di bidang kesehatan. Sedangkan di pertanian kalian bisa memprediksi cuaca atau mendeteksi hama, kayak juga ada hewan hama kecil kayak kalian nggak tahu, kalian bisa langsung foto atau kirim ke AI misalnya jenis hewan apa, kayak ketemu gimana. Terus untuk keamanan cyber, AI mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan hacker dengan cepat. Kayak kalian pernah nggak sih, kalian masuk ke IG nih. Nah IG itu ada yang namanya notifikasi kalau misalnya orang mau login ke akun kalian. Kalau misalnya kalian udah masuk izin, mereka nggak akan bisa. Terus sistem keamanan rumah yang mengenali wajah penghuni. Kalian tahu nggak ada yang namanya smart door lock? Kan kayak kalau misalnya di luar negeri itu tuh rumah-rumah udah pakai smart door lock. Nah, itu mereka bisa kenalin wajah kalian kayak ada kameranya, jadi kalian bisa tanpa masukin pin atau tanpa kita pakai kunci manual, kalian bisa masuk. Terus contoh penggunaan AI yang tidak etis, kayak penyebaran informasi palsu, terus AI digunakan untuk membuat foto atau video yang berita nyata. Belakangan ini pasti dihitung sering banget terjadi video yang menggunakan AI. Kalau mereka bercanda, itu ada pidananya loh. Hati-hati. Terus dapat menipu masyarakat dan merusak reputasi seseorang. Kayak ada beberapa yang bikin video AI tentang pemerintah, padahal dia nggak ngelakuin, tapi orang pada percaya. Bisa juga kayak hoax gitu. Terus pelanggaran privacy. Salah satu yang nggak boleh kalian lakuin ke AI itu menyebarin informasi kayak kalian masukin nama pacar kalian atau alamat kalian, karena tiap kalian masukin data ke AI itu tuh bakal data pribadi
Kalian tuh jangan sekali-kali ketika udah kuliah ya atau SMA masukin tugas kalian kayak terus langsung copy paste langsung tanpa di para pasokan itu nggak bisa karena kita kedeteksi. Jadi kalau misalnya kalian deskripsi terus di AI itu kalau terdeteksi kalau misalnya kalian bisa pakai AI kayak bisa 100% barang dan cuma saya dan minimalnya itu tuh kalian cuma bisa sampai 25% doang atau 15%. Kalau seharusnya menjadi ignoran harus pada teknologi termasuk walaupun ada AI kalian harus tetap menggunakan pikiran kalian sendiri. Manusia menjadi baru AI untuk pekerjaan sadar itu kayak ada sekarang tuh ada kasus yang SMA mana gitu alumni mana yang ubah foto-foto apa sekolahnya itu jadi sekolah yang nggak semua aku sepanjang itu kejahatan itu. Terus AI dipakai untuk menetas instan memberi data untuk komputer itu bisa banget tuh AI menyebar virus komputer. Jadi kesimpulan dari ini ketika penggunaan AI itu membantu manusia, tapi kita harus menggunakan cara. Kita harus berpikir juga karena AI itu ada walaupun dia membantu, tapi dia juga milik kita. Kalau bisa aku bilang web, kalian temukan tepuk sekali. Kalau bisa aku bilang buku, kalian tepuk meja. Tapi kalau bisa aku bilang web, kalian langsung ambil pulpennya. Kalian nggak tahu kayak gini tuh tangannya. Apa pada dekat-dekat? Santai, santai. Pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu ya. Coba dulu. Apa yang kita mulai sudah terima? Ayo kita mulai ya. Di atas. Megang pulpen. Ke depan. Aku yang awal gitu ke belakang. Ya jadi yang sini tuh yang Awas.
Kencengin suara lu. Dia bakalan kalian siapa yang bakal bangunin? Ada 3 orang yang bakal diangkat sama mereka. Maling pulpen. Emang udah maling pulpen duluan. Ini dia bertiga nih. Kentolan. Lah ini yang mana pada tadi? Taruh. Apa kedapat? Iya. Bisa jawab. Kalian mau jawab enggak? Berapa? Google punya AI sendiri, Google. Ayo. Peta. Terakhir cepat. Ini udah. Tanpa. Tadi sudah dijelaskan, Pak. Ya, tadi sudah jelaskan ada di slide. Apa aja kalau bisa naik. Berapa? Tadi 3 aja kan nanti. Ya, 3 aja. 3.
Penyebaran hoax. Terus dapat dipakai untuk cyber scam. Satu lagi. Menempelkan muka orang kepada video yang tidak menonoh. Apa yang tidak pantas. Etika baiknya itu dalam menggunakan AI itu Kayak seharusnya kita nggak yang kita lakuin buat AI itu apa aja. Tiga lah. Masa ada doang? Report. Ya benar tuh. Agas dapat. Boleh kan? Masih ada lagi. Sekian dari kelompok kami. Maafkan bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.